Situasi permintaan mengancam profitabilitas. Pada subbab ini, kita dapat mengetahui berbagai situasi permintaan penawaran yang mungkin dihadapi oleh perusahaan berkapasitas tetap. Dalam sketsa pembukaan, ayunan permintaan yang lebar ini disebabkan oleh musiman perubahan. Hal ini menjadi masalah karena kapasitas layanan biasanya tidak bisa disisihkan untuk dijual di kemudian hari. Penggunaan efektif kapasitas produktif yang mahal adalah salah satu rahasia sukses dalam bisnis semacam itu. Tujuannya harus memanfaatkan staf, tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas sebagai sarana untuk memaksimalkan produktivitas. Dengan bekerja sama, manajer dalam operasi dan sumber daya manusia, pemasar jasa akan dapat mengembangkan strategi untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dengan cara menciptakan keuntungan bagi pelanggan yang tentunya akan menghasilkan keuntungan juga untuk bisnis pada saat yang bersamaan. Pada saat tertentu, layanan berkapasitas tetap mungkin akan menghadapi salah satu dari keempat kondisi, yaitu yang pertama, permintaan berlebih. Artinya, tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia. Akibatnya, beberapa pelanggan menjadi ditolak layanannya. Yang kedua, permintaan melebihi kapasitas optimal. Maksudnya adalah tidak ada yang ditolak, tetapi kondisi ramai. Namun kualitas layanan memburuk dan pelanggan cenderung merasa tidak puas. Yang ketiga adalah penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimal. Staf dan fasilitas sibuk tanpa terlalu banyak bekerja, dan pelanggan menerima layanan yang baik tanpa penundaan. Yang keempat, kelebihan kapasitas. Artinya, permintaan berada di bawah kapasitas optimal dan sumber daya produktif kurang bisa dimanfaatkan, sehingga produktivitas rendah. Ada juga resiko bahwa pelanggan mungkin akan menganggap pengalaman itu mengecewakan atau meragukan kelangsungan layanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membuat gambaran efektif terkait kapasitas dan manajemen permintaan. Yang pertama, menentukan kapasitas produksi dan dikelola dengan hati-hati. Hal ini mencakup 4 bagian. Yang pertama, fasilitas, misalnya kamar hotel. Yang kedua, peralatan, misalnya mesin MRI. Yang ketiga, tenaga kerja, misalnya konsultan. Yang keempat, infrastruktur, misalnya jaringan. Setelah menentukan kapasitas produksi serta mengelolanya dengan hati-hati, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan kapasitas agar lebih sesuai dengan permintaan. Pilihan yang tersedia meliputi: yang pertama, kapasitas peregangan; yang kedua, menjadwalkan waktu henti selama periode rendah; yang ketiga, karyawan lintas kereta; yang keempat, gunakan karyawan paruh waktu; yang kelima, undang pelanggan untuk melakukan swalayan; yang keenam, minta pelanggan untuk berbagi kapasitas; yang ketujuh, kapasitas desain menjadi fleksibel; yang kedelapan, sewa atau dibagikan fasilitas dengan perlengkapan ekstra kepada menjawab pertanyaan berikut. Apakah tingkat permintaan mengikuti siklus yang dapat diprediksi? Yang kedua, apa penyebab mendasar dari variasi siklus ini? Yang ketiga, bisakah permintaan dipisahkan berdasarkan segmen pasar? Yang keempat, lalu tentukan pendorong permintaan berdasarkan segmen, misalnya permintaan untuk pemeliharaan rutin versus perbaikan darurat. Yang selanjutnya, setelah memahami pola permintaan, dapat dilanjutkan dengan cara mengelola permintaan yang terbagi dalam 2 metode, yaitu metode pertama, jika kapasitas cukup; yang metode kedua, jika permintaan cukup. Jika kapasitas cukup, contohnya mengurangi dan mengalihkan permintaan melalui elemen baruan pemasaran. Selanjutnya ada permintaan persediaan menggunakan sistem antrian. Yang ketiga, permintaan persediaan menggunakan sistem reservasi. Yang kedua ada permintaan cukup. Contohnya tingkat permintaan melalui elemen baruan pemasaran. Yang kedua ada ciptakan penggunaan untuk kapasitas yang terbuang percuma. Dua pendekatan dasar untuk masalah permintaan yang berfluktuasi. Yang pertama ada menyesuaikan tingkat kapasitas untuk memenuhi variasi permintaan. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kapasitas produktif dan bagaimana kapasitas tersebut dapat ditingkatkan atau
diturunkan secara bertahap. Yang kedua, ada mengelola tingkat permintaan pada blok bangunan yang efektif terkait kapasitas dan manajemen permintaan menunjukkan 4 blok bangunan yang bersama-sama, memberikan pendekatan integratif untuk menyeimbangkan kapasitas dan permintaan. Menentukan kapasitas jasa produktif. Sumber daya ini biasanya merupakan komponen biaya utama dan oleh karena itu perlu dikelola dengan hati-hati. Dalam konteks pelayanan, kapasitas produktif dapat berupa beberapa bentuk, yaitu 1. Fasilitas. Fasilitas ini sangat penting untuk manajemen kapasitas dan dapat dibagi menjadi 2 kategori yang dirancang untuk menampung pelanggan yang mereka menyimpan barang. Yang kedua ada peralatan. Peralatan ini digunakan untuk memproses orang, harta benda, atau informasi yang dapat mencakup sebuah besar item dan bisa sangat spesifik untuk situasi tertentu. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah elemen kunci dari kapasitas produktif di semua layanan kontrak tinggi dan banyak layanan kontrak rendah. Jika tingkat staf tidak mencukupi, pelanggan tetap menunggu atau layanan menjadi terburu-buru. Tindakan yang dapat diambil manajer untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang pertama, jadwalkan waktu henti selama periode permintaan rendah. Itu untuk memastikan bahwa 100% kapasitas tersedia selama periode puncak. Pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi harus dilakukan ketika permintaan diperkirakan akan rendah. Karyawan juga harus mengambil liburan mereka selama periode tersebut. Yang kedua, ada gunakan karyawan paruh waktu. Itu adalah banyak organisasi mempekerjakan pekerja tambahan selama periode tersebut. Contohnya termasuk pekerja pos dan rekan toko retail selama musim Natal dan tambahan karyawan hotel untuk kebaktian besar. Yang ketiga ada ajak pelanggan untuk melakukan swalayan. Ajak pelanggan untuk melakukan swalayan. Jika jumlah karyawan terbatas, kapasitas dapat ditingkatkan dapat melibatkan pelanggan dalam memproduksi bersama tugas-tugas tertentu. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menambahkan swalayan 4. Yang keempat, ciptakan kapasitas yang fleksibel. Ciptakan kapasitas yang fleksibel, kadang-kadang masalahnya bukan terletak pada kapasitas keseluruhan, tetapi pada campuran yang tersedia untuk melayani kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Dan di sini ada 5 pendekatan dasar pada manajemen permintaan. Yang pertama itu ada jangan mengambil tindakan dan tinggalkan permintaan untuk menemukan levelnya sendiri. Yang kedua, mengurangi permintaan selama periode puncak. Yang ketiga, meningkatkan permintaan selama periode rendah. Yang keempat, permintaan persediaan menggunakan sistem antrian. Dan yang terakhir ada permintaan persediaan menggunakan sistem reservasi. Di sini ada elemen bauran pemasaran dapat digunakan untuk membentuk pola permintaan. Beberapa variabel bauran pemasaran dapat digunakan untuk merangsang permintaan selama periode kelebihan kapasitas dan menurunkan atau mengalihkan permintaan selama periode kapasitas tidak mencukupi. Meskipun elemen dibahas secara terpisah, upaya manajemen permintaan yang efektif seringkali memerlukan perubahan simultan dalam beberapa elemen seperti berikut. Yang pertama, menggunakan harga dan biaya non-meter untuk mengelola permintaan. Salah satu cara paling langsung untuk menyimbungkan penawaran dan permintaan adalah melalui penggunaan harga. Iming-iming yang harga yang lebih rendah dapat mendorong setidaknya beberapa orang untuk mengubah waktu perilaku mereka. Yang kedua, ada mengubah elemen produk. Terkadang, penetapan harga saja tidak akan efektif dalam mengelola permintaan. Sketsa pembukaan adalah contoh yang bagus. Pemain ski tidak akan membeli tiket lift dengan harga berapapun untuk digunakan pada hari pertengahan musim panas ketika tidak ada kesempatan bermain ski. Yang ketiga, ada mengubah tempat waktu pengiriman. Daripada berusaha mengubah permintaan akan layanan yang terus ditawarkan pada waktu yang sama, di tempat yang sama, perusahaan juga dapat menanggapi kebutuhan pasar dengan memodifikasi waktu dan tempat pengiriman. Contohnya yang pertama itu variasikan waktu saat layanan tersedia. Yang kedua, menawarkan layanan kepada pelanggan di lokasi baru. Dan yang terakhir ada promosi dan pendidikan. Promosi dan pendidikan adalah bahkan jika variabel lain dan bauran pemasaran tetap tidak berubah, upaya komunikasi saja mungkin dapat membantu memperlancar permintaan. Papan, tanda, iklan, publisitas, dan pesan penjualan dapat digunakan untuk mendidik pelanggan dengan waktu periode puncak
dan mendorong mereka untuk memanfaatkan layanan pada waktu-waktu di luar jam sibuk ketika akan ada lebih sedikit pemudaan. Dan yang terakhir ini ada permintaan investasi melalui garis-garis tunggu dan sistem antrian. Yang pertama ini adalah mengelola garis tunggal. Mengurangi waktu tunggu pelanggan seringkali membutuhkan pendekatan multi cabang. Contoh yang pertama itu memikirkan kembali desain sistem antrian. Yang kedua, menyesuaikan sistem antrian untuk segmen pasar yang berbeda. Yang ketiga, mengelola perilaku pelanggan dan persepsi mereka tentang menunggu. Yang keempat, memasang sistem reservasi. Dan yang terakhir itu ada mendesain ulang proses untuk mempersingkat waktu setiap transaksinya. Yang kedua itu ada konfigurasi antrian yang berbeda. Contohnya yang pertama itu tahapan berurutan suatu baris. Dalam antrian seperti itu, pelanggan melanjutkan melalui beberapa operasi penyajian seperti di kafetaria. Yang kedua ada garis paralel ke beberapa server. Ini menawarkan lebih dari satu stasiun layanan, memungkinkan pelanggan untuk memilih salah satu dari beberapa jalur untuk menunggu. Yang ketiga itu ada satu baris ke banyak server. Jenis antrian ini bisa disebut ular. Ini memecahkan masalah garis paralel ke beberapa server yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Yang keempat ada garis yang ditentukan. Ini melibatkan penetapan jalur yang berbeda ke kategori pelanggan tertentu. Yang kelima ambil nomor. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk duduk dan bersantai atau menebak beberapa lama waktu menunggu dan melakukan hal lain untuk sementara waktu. Yang keenam ada daftar tunggu. Restoran seringkali memiliki daftar tunggu di mana pelanggan mencantumkan nama mereka bersama dengan ukuran pesta. Di sini ada virtual waits. Virtual waits itu sendiri adalah masalah yang terkait dengan antrian adalah pemborosan waktu pelanggan. Strategi ini adalah antrian viral. Cara kreatif untuk menghilangkan penantian fisik sama sekali. Sistem antrian dapat disesuaikan dengan segmen pasar. Alokasi untuk memisahkan antrian dapat didasarkan pada salah satu dari berikut ini. Yang pertama itu urgensi pekerjaan. Di banyak unit gawat darurat rumah sakit, seorang perawat ditugaskan untuk menyambut pasien yang masuk dan memutuskan pasien mana yang diperlukan perawatan medis prioritas dan pasien mana yang dapat dengan aman diminta untuk mendaftarkan dan menunggu giliran mereka. Yang kedua itu jangka waktu transaksi layanan. Bank, supermarket, dan layanan retail lainnya seringkali memiliki jalur ekspres untuk tugas lebih pendek dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga itu ada pembayaran harga premium. Maskapai biasanya menawarkan jalur check-in terpisah untuk penumpang kelas 1, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Dan yang keempat ini ada pentingnya pelanggan. Anggota klub yang sering terbang sering mendapatkan daftar tunggu prioritas. Dalam menunggu waktu atau giliran, kondisi yang membuat jenuh pelanggan pada saat menunggu dalam psikologis menurut para ahli itu ada 10. Yang pertama, waktu kosong terasa lebih lama dari waktu yang dihabiskan. Misal, tantangan bagi perusahaan dalam bidang jasa, memberikan pelanggan sesuatu untuk dilakukan atau mengalihkan perhatian mereka saat mereka menunggu. Yang kedua, menunggu sendirian akan terasa lebih lama daripada menunggu bersama kelompok. Misalnya dengan menunggu bersama orang yang kita kenal, itu adalah salah satu cara untuk melepaskan pikiran jenuh. Yang ketiga, menunggu yang tidak nyaman secara fisik terasa lebih lama daripada menunggu dengan nyaman. Seperti, aku sakit sekali, adalah salah satu komentar yang paling sering didengar ketika orang dipaksa untuk mengantri dalam waktu yang lama. Yang keempat, menunggu sebelum dan sesudah proses terasa lebih lama daripada menunggu dalam proses. Misalnya, menunggu untuk membeli tiket, memasuki taman hiburan dengan berbeda dengan menunggu untuk naik roller coaster begitu. Dan yang kelima, menunggu yang tidak adil lebih lama dari waktu tunggu yang adil. Misal orang berharap setiap orang menunggu giliran sesuai dengan antriannya dan cenderung jengkel jika melihat orang lain mendahului antriannya. Keenam, menunggu yang tidak biasa tampak lebih lama daripada yang biasa. Misalnya, pengguna yang sering
layanan tahu apa yang diharapkan dan cenderung tidak khawatir saat menunggu. Yang ketujuh, menunggu yang tidak pasti lebih lama dari yang diketahui. Waktu tunggu yang terbatas, misalnya meskipun menunggu dapat membuat frustasi, biasanya kita dapat menyesuaikan mental dengan menunggu pada durasi yang pasti atau telah diketahui. Yang kedelapan, waktu tunggu yang tidak dapat dijelaskan lebih lama dari waktu tunggu yang dijelaskan. Selain tidak kepastian tentang lamanya menunggu, ada kecemasan tambahan tentang apa yang akan terjadi. 9. Kecemasan membuat penantian terasa lebih lama. Misalnya khawatir apakah Anda telah mengatur waktu atau lokasi dengan benar. Terus yang ke-10, semakin berharga atau penting layanan tersebut, semakin lama orang akan menunggu. Misalnya pada saat orang-orang yang rela mengantri semalam untuk mendapatkan kursi yang bagus pada konser besar atau acara olahraga yang diperkirakan akan cepat habis. Terus yang selanjutnya, permintaan inventaris melalui sistem reservasi. Nah, salah satu tujuan reservasi adalah untuk menjamin bahwa layanan akan tersedia saat pelanggan menginginkannya. Pelanggan yang memegang reservasi harus dapat diandalkan untuk menghindari antrian karena layanan mereka telah dijamin pada waktu tertentu. Reservasi memungkinkan permintaan untuk dikendalikan dan diperhalus dengan cara yang lebih mudah dikelola. Tantangan dalam merancang sistem reservasi adalah membuatnya cepat dan mudah digunakan baik untuk staf maupun pelanggan. Banyak perusahaan sekarang mengizinkan pelanggan untuk membuat reservasi sendiri secara swalayan melalui situs web dan ponsel cerdas mereka. Dan selanjutnya, membuat penggunaan alternatif untuk kapasitas yang terburuk lainnya. Bahkan setelah manajemen kapasitas dan permintaan profesional, sebagian besar perusahaan jasa masih akan mengalami periode kelebihan kapasitas. Banyak perusahaan mengambil pendekatan strategis untuk diantisipasi kelebihan kapasitas, mengalokasikannya terlebih dahulu untuk membangun hubungan dengan pelanggan, masuk, karyawan, dan pengelola. Ini kemungkinan pengguna untuk kapasitas yang terbuang itu yang pertama itu ada menggunakan kapasitas untuk pembedaan layanan. Maksudnya itu saat kapasitas pemanfaatan rendah, karyawan layanan dapat melakukan semuanya dengan benar. Yang kedua, hargai pelanggan terbaik Anda dan bangun loyalitas. Ini biasanya dilakukan melalui khusus promosi sebagai bagian dari program loyalitas sambil memastikan pendapatan yang ada tidak dikanibal. Yang ketiga, pengembangan pelanggan dan saluran. Berikan uji coba gratis atau dengan diskon besar untuk calon pelanggan dan perantara yang menjual ke pelanggan akhir. Terus yang keempat, menghargai karyawan. Pada industri tertentu seperti restoran, resor pantai, atau kapal pesiar, kapasitas yang digunakan untuk memberi penghargaan pada karyawan dan keluarganya. Terus yang kelima itu kapasitas bebas barter. Maksudnya itu perusahaan layanan seringkali dapat menghemat biaya dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dengan menukar kapasitas dengan pemasok mereka sendiri. Di antara yang paling banyak jasa barter ada ruang iklan atau airtime, kursi maskapai, dan kamar hotel.